Orang kena waswas itu adalah muqaddimah kena penyakit, namanya penyakit gila. Maka yang sudah mulai kerasa waswas, kalau yang bisa mengobati dirinya sendiri. Kalau tidak mau mengobati dirinya, dia berdosa. Seperti orang punya sakit, kalau tidak berobat, membunuh dirinya. Kalau sakit fisik adalah mati. Tapi kalau ini sakit waswas, kalau tidak memerangi, maka waswas akan berkembang sampai nanti waswas urusan keimanan dan akidah. Hati-hati. Dan harus diobati. Yang obati dirinya sendiri, dilawan itu semuanya. Seperti kalau kita sakit, dilawan, minum obat yang pahit, oh ini dilawan, sakit operasi segala macam, itu penyakit itu sama. Kalau tidak, hukumnya dosa. Kalau dia dengan sakit waswas, orang kena sakit waswas tapi memerangi, dia dapat pahala memerangi. Seperti orang punya penyakit, dia bertahan dengan kesabarannya. Tapi kalau dia menyerah terus ngikut, dia maksiat terus karena tidak mau memerangi penyakitnya. Dan ini mukaddimahnya mulai dari kecil, waswas kecil. Dengar ini, kalau tidak, yang kena waswas segera berobat, obati dirimu sendiri. Kalau tidak, menuruti penyakit ini, dan bisa sampai waswasnya waswas lebih besar lagi, urusan akidah berkembang waswas itu. Orang lain nggak bisa. Bahkan sampai dikata kalau malaikat Jibril datang nggak didengar juga. Karena apa? Dia lebih mengikuti hawa nafsunya. Lawan, namanya berobat, dilawan. Termasuk yang ini yang bertanya adalah waswas buang angin. Sudah, kalau memang usul waswas buang angin, dengar ini. Bagi orang yang kena waswas, dengar betul sabda Nabi. Kalau ada orang merasa dirinya buang angin, ada dalam hadis Nabi, maka jangan keluar dari sholat kecuali engkau dengar suara dengan kupingmu atau kau cium baunya dengan hidungmu. Kalau enggak, jangan keluar. Ini dipangkas langsung waswasnya. Jadi dengar enggak? Kalau enggak dengar, ya enggak. Nyium baunya enggak, ya sudah, jangan diikuti. Ini waswas bahaya banget. Jadi jangan perasaan bukan sesungguhnya. Kecuali memang ada orang yang bukan perasaan, bener keluar angin terus, ya organnya sudah rusak misalnya, ngebuka terus angin terus, maka cara sholatnya dirubah. Jika berdiri dan sujud dia akan buang angin, maka sholatlah duduk, dirapatkan dengan tempat duduk, nggak usah gerak, nggak usah pakai sujud, begini sholat yang banyak. Kalau memang itu kasusnya adalah buang angin terus menerus, bukan karena waswas. Tapi kalau waswas, jika tidak mendengar, jangan keluar. Jika tidak mencium, jangan keluar. Ini berlaku untuk orang waswas. Kalau tidak waswas, nggak akan seperti itu, nggak akan. Jadi kalau anda memang mulai gejala waswas, dengar enggak? Kalau bunyi, wah keluar. Kalau nggak bunyi, jangan didengar. Atau nyium baunya. Kalau tidak nyium baunya, tidak dengar, jangan keluar. Ini spesial Nabi mengobati orang kena waswas sampai seperti itu. Dan anda dengar ini, kalau anda pengen berobat, pengen sembuh, dengar ini. Jangan kepikiran macam-macam. Kecuali anda memang betul-betul keluar betul, bukan waswas, keluar bener. Keluar bener. Untuk membuktikan keluar bener atau tidak tuh begini. Kalau memang ini seguyonan tapi beneran kadang-kadang. Kalau memang dalam sholatmu itu kau buang angin, bener buang angin, bener enggak? Kayaknya bener enggak? Pokoknya kalau bener buang angin kamu bayar 5 juta. Oh enggak. Wah, berarti enggak. Jadi sampai dihubungkan dengan urusan begitu. Jadi keraguan itu bisa dipastikan kalau itu ragu. Bisa sebenarnya ngomong enggak, cuman kadang-kadang dia bisa ngomong enggak. Kayaknya, sudah enggak, bilang kayaknya. Was-was, ya, jangan dituruti. Jadi selagi tidak mencium baunya, tidak terdengar suaranya, anda tidak usah ngikuti itu semuanya. Itu adalah bisikan syaitan yang menjadikan anda tidak khusyuk. Setan sudah berhasil, ngapain? Anda pun tidak sholat sunnah. Wah, senang setan. Padahal sholat sunnah mengangkat derajat anda. Apalagi sholat fardunya pun juga nggak karu-karuan, sudah nggak khusyuk, buru-buru segala macam, terus nggak pernah sholat jamaah. Kenapa? Perasaan buang angin terus. Ya, ini sudah setan tepuk tangan. Lah kok tidak dilawan? Makanya ini termasuk bagian seperti sakit gila. Kalau tidak dilawan, dia dosa, dia dilawan dan serius melawannya. Berat. Iya, kasihan memang orang kena waswas. Cuman kadang orang waswas nggak bisa dia nasihati.
Faham dia, dilentreh di otaknya itu. Iya, bingung lagi dia. Wudhu batal lagi, sudah wudhu katanya belum wudhu. Sampai ada guyonan, apakah orang was-was itu batal wudhu? Kalau ente batal wudhu, kenapa? Karena ente gila. Kok bisa gila? Wong ente sudah wudhu bilang belum wudhu, kan gila kamu. Jadi guyonannya, jadi gilanya karena apa? Batal wudhunya karena gilanya, bukan karena was-was. Kalau was-was, nah ini hanya guyonan saja. Jadi kadang sudah wudhu kok bilang belum, sudah wudhu belum, ajib. Basah wajahnya kok buka warna apa, mukanya basah kok belum wudhu, berarti kan sakit dia. Insya Allah Anda sembuh, Anda berani bertanya. Kadang-kadang kalau sudah urusan was-was saya ngomong keras begini, sekaligus tak kasih suntik dari jauh itu, cep begitu biar masuk. Nanti obat biar sembuh, resep ke pikirannya dan hatinya, lalu sembuh, kan lumayan saya dapat pahala. Mohon maaf kalau saya keras kepada orang was-was, karena obatnya memang begitu.